Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Valid Game guys ya. Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup banget menarik ya guys ya, pastinya buat kalian. Nah, jadi kita bakal langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sing sahabat dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke, kali ini gue bakal membuat tier list lagi, dan tapi untuk tier list kali ini adalah karakter yang tipenya adalah normal saja. Jadi di sini gue mengelompokkan karakternya yang tipe normal aja. Jadi untuk tier listnya, karena karakter-karakter yang lain kan pastinya udah ada guys ya, tier listnya kan udah gue bikin tuh. Nah, jadi di sini gue kasihnya cuma karakter-karakter normal. Jadi karakter normal ini kan kalian tahu ya, kalian dapetin dari normal summon, kemudian kalian bisa dapatkan dari red off juga dari gacha kalian di banner. Nah, jadi karakter ini merupakan karakter yang bisa dibilang masih bisa dipakai ya guys ya. Jadi jujur aja, karakter normal sekarang masih ada yang bisa bersaing banget, banyak ya guys ya, karakter-karakter normal yang masih bisa bersaing di arena sekarang. Memang ya mereka itu punya kemampuan yang spesial banget pastinya, dan itulah kenapa walaupun mereka karakternya tipenya lawas banget, atau ya bisa bilang karakter yang tipenya apa ya, karakter yang lama banget lah intinya, udah ada di zaman pertama kali game ini rilis, tapi sekarang masih bisa dipakai banget. Nah, jadi siapa aja sih karakter-karakternya, jadi langsung aja coy. Nah, sebelum itu gue bakal buka penghalangnya dulu, jadi langsung aja 3, 2, 1, let's go. Nah, oke guys, jadi tier listnya seperti ini. Jadi tiernya dari SSS ke tier B ya guys ya, atau tier yang biasa aja, atau yang normal lah intinya, dan nggak terlalu kurang lah pasti untuk karakternya. Nah, jadi untuk di tier paling tertinggi itu udah tier SSS ya, S3. Nah, jadi untuk karakter-karakter S3 adalah karakter-karakter yang bisa dibilang di normal summon atau di karakter bertipe normal adalah karakter yang cukup broken ya untuk dipakai coy. Nah, jadi yang pertama dari yang kiri ya gue bahas. Jadi yang kiri itu ada si Alanna Justice Castle. Itu karakter yang kalian bisa dapatkan dari normal summon. Dan dia ini kan karakter tipe SR juga, dan pastinya lebih mudah untuk keluar ya guys ya di gacha, karena tipenya SR sih. Ya walaupun tetap aja sulit banget ya keluarnya. Nah, jadi karakter ini adalah karakter yang sangat enak banget. Dia punya kemampuan yang cukup spesial banget karena bisa punya efek yang banyak banget ya. Damage-nya lumayan sakit. Dia bisa nge-heal, bisa nge-taun juga, dan dia punya damage reduction. Itu benar-benar bagus banget. 4-in-1 ada di karakter itu. Jadi menurut gue itulah kenapa guys ya dia masuk ke top tier. Memang bagus banget si Alanna Castle ini, karena merupakan karakter yang tipe normal yang masih bisa bersaing dan masih bisa kepake di segala jenis konten di game ini coy. Termasuk buat newbie pastinya sangat berguna banget, atau buat F2P pastinya seperti kita-kita ini. Nah, kemudian selanjutnya lagi itu ada Elin yang versi Butterfly Dream ya. Jadi Elin Butterfly Dream adalah karakter yang juga sangat-sangat kuat banget coy. Karakter ini sangat penghancur banget kalau misalnya kalian udah punya dia di bintang 6 ya, atau di bintang 5 lah. Ini karakter benar-benar sangat jadi penghancur banget karena damage-nya benar-benar sakit banget. Apalagi kalau kalian udah comboin dengan karakter yang tipenya ngasilin critical ataupun critical damage tambahan. Ya menurut gue ini karakter yang benar-benar nggak ngotak banget ya. Salah satunya Elin Butterfly, yang memang sangat-sangat di luar nalar juga sih. Emang karakter normal ini sebenarnya udah di nerf berkali-kali ya sama developer. Kalian emang belum tahu aja sih sebenarnya ini karakter Butterfly Dream ini sudah di nerf banyak berapa kali ya, kalau gue hitung kayaknya 3 kali ya di nerf sama developer. Itu tujuannya untuk menyesuaikan damage-nya dia coy, karena emang damage-nya dia itu benar-benar tidak ngotak banget. Dengan keadaan dia udah bintang 6 itu benar-benar sangat penghancur banget, dan bisa meratakan satu tim di arena coy. Itulah kenapa ini karakter juga bagus banget. Apalagi buat di boss juga ini karakter juga sangat bagus sebenarnya, tapi kalau bossnya itu adalah bos yang memang harus kita bawa karakter yang tipenya AOE coy. Kalau misalnya nggak AOE ya nggak perlu gitu bawa dia gitu coy. Jadinya dia tuh nggak beban jadinya kalau kalian cuma pakai dia. Kalau bos itu cuma single coy. Jadi kayak gitu. Kalau bosnya banyak ya dia enak banget dipakai coy. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya sendiri itu ada Chaos Flame Sera. Jadi Chaos Flame Sera adalah karakter juga termasuk penghancur ya dari segi penggunaan, karena karakter ini tipenya adalah karakter yang true damage. Jadi dia juga karakter normal yang punya efek true damage yang menurut gue bagus banget. Apalagi dia adalah karakter normal yang sudah di buff ya. Maksudnya karakter normal yang dirilisnya udah zaman karakter yang udah dapet buff. Jadi kayak gitu. Ini karakter bagus banget. Dia penghancur banget, penghancur tank. Dan buat di boss battle juga sangat-sangat kuat banget. Karena efek
skillnya yang bisa ngasih true damage itu benar sakit banget coy. Kalian coba aja coy, kalian coba rasakan. Mungkin kalian ada yang punya palingan yang udah bintang 6. Gue termasuk orang yang sering banget yang lihat karakter ini juga di arena, karena emang terkadang dia ini juga kuat banget coy, entah kenapa. Tapi yang jelas ini karakter emang sangat-sangat kuat coy. Gue mengakui ini karakter emang salah satu karakter terkuat banget ya untuk Chaos Flame Sera. Walaupun emang banyak banget ya karakternya dihujat ya banyak orang, karena memang karakternya terlalu kerdil, kecil, krempeng juga, tipis pula. Bukan tipis ya, tepos pula ya coy. Itu benar-benar ya, menurut gue kekurangan dia jadi kelebihan dia sih. Jujur banget ya guys ya. Nah, selanjutnya lagi itu ada yang terakhir, itu Timekeeper ya. Udah pasti kalian udah tahu kah gimana ada Timekeeper. Timekeeper kalau kalian build dengan sempurna, apalagi sudah bintang 6, itu benar-benar sakit banget. Damage-nya benar-benar bisa bersaing banget sih untuk DPS, walaupun ya tier DPS-nya adalah tier normal ke bawah lah, atau menengah lah, mid lah. Untuk di tier DPS di mid, dia ini bisa bersaing ya damage-nya, karena damage-nya benar-benar tinggi banget. Karena dia ini juga punya ekstra tambahan damage 50% dari efek ultimate-nya. Jadi kalau itu masuk, itu benar-benar sangat-sangat lumayan banget ya guys ya, damage-nya bakalan. Itulah kenapa dia sangat jadi primadona banget, dan banyak masih yang make di arena maupun di challenge-challenge tertentu, banyak masih make dia guys ya, karena emang karakter yang sangat-sangat mumpuni dan enak banget, walaupun tipenya SR karakter ya guys ya. Nah, lanjut lagi untuk di tier SS itu ada si Phoenix Red Rider. Ini healer berkedok DPS. DPS ini merupakan karakter yang bisa dibilang sih menurut gue sangat berguna banget ya, apalagi buat newbie. Yang bagi kalian yang kekurangan healer, ini karakter sangat bagus banget karena dia healer yang bisa ngasih efek healing ya. Itu bagus banget. Dan efeknya sangat bagus banget, dan efek healing yang dihasilkan juga sangat tinggi karena karena healing yang dihasilkan sama dia ini itu berdasarkan orang yang mendapatkan buff-nya. Jadi buff-nya dia dikasih semua allies, nanti kalau allies-nya nyerang itu bakal dapat healing sesuai dengan damage yang dia hasilkan gitu coy. Jadi kayak gitu, menurut gue bagus banget. Salah satu karakter yang enak banget kalau kalian udah punya guys ya. Nah, lanjut lagi itu ada si ini siapa namanya ya, Shadowfish Cartilla. Jadi Shadowfish Cartilla ini sekarang jangan dianggap remeh banget ya guys ya. Jujur banget setelah munculnya meta si ini guys ya, siapa namanya si Pure Love Song, itu yang Cartilla putih ya guys ya, yang susu itu coy. Itu benar-benar sangat-sangat membuat karakter ini jadi enak banget ya. Sekarang kita akhirnya nggak bisa memandang sebelah mata lagi untuk si Shadowfish. Karena sekarang meta pun juga agak berubah ya guys ya. Dari meta yang damage, sekarang metanya tuh sekarang bergeser ke meta yang jauh lebih tanky. Karena adanya dia sekarang, jujur banget, meta agak berubah juga guys ya. Jadi dari meta yang rata-rata banyak yang pakai damage, sekarang metanya berubah jadi agak meta tank. Jadi meta tank ini peralihannya memang banyak karena memang sekarang lagi up banget ya si Arbiter. Arbiter kan banyak banget tuh yang nyari karena emang top tier banget karakternya. Nah, jadi sekarang karena banyak yang punya, jadi banyakkan orang-orang bergeser ke meta tank. Karena emang mereka tahu, lawan mereka akan menggunakan banyak AOE gitu coy. Jadi kalau pakai Tiger, udah pasti ada kemungkinan, ya chance-nya kalah lebih tinggi. Walaupun Tiger kuat ya. Tapi kalau udah dibombardir terus sama skill AOE sih udah susah guys ya bilang kayak gitu. Makanya, dia ini sekarang jadi primadona juga guys ya, untuk di arena ataupun di meta-meta tertentu. Menurut gue juga bagus, karena gue juga make. Kalau kalian punya reliknya lagi, apalagi bagus banget coy. Karena reliknya itu bisa meningkatkan power share-nya guys ya. Yaitu jadi dari 25% menjadi 45%. Itu untuk ultimate-nya. Itu bagus banget coy. Jadi kayak gitu. Nah, lanjut lagi ada Crusader. Crusader salah satu DPS yang menurut gue bagus banget. Coba dia di buff dikit ya. Pasti dia enak banget. Dia ini karakter sebenarnya salah satu one shot tank yang sangat bagus banget. Kalian pasti suka juga makainya dia kalau kalian punya. Tapi jujur banget, ini karakter perlu di build maksimal ya, untuk bisa mendapatkan damage-nya yang lebih terbaik. Kalau kalian nggak build sempurna, dia ini agak kurang banget coy. Itulah kenapa. Ini karakter sebenarnya juga cukup bagus untuk one shot tank, cuman ya tetap aja, kalian harus build dia dengan maksimal. Tapi tiernya tetap tinggi ya, karena emang damage-nya bagus banget. Dia bisa menghasilkan pengurangan defense yang sangat banyak banget ya. Kendalanya cuma satu sih. Dia itu kalau udah ketemu lawan yang ngasilin efek darah putih atau shield, itu udah berabe banget. Karena dia nggak bisa yang nembus kayak gitu coy. Jadi kayak gitu. Nah, lanjut lagi untuk di tier S, ada karakter-karakter yang mungkin bisa dibilang sih karakter ya masih cukup berguna lah kalau kalian build dengan maksimal. Contohnya aja kayak si Miriam ya dari kiri, itu Miriam Enchantress. Kalau kalian build itu juga lumayan bagus.
karena dia juga bisa nge-heal, kasih efek kebal. Di bintang 0 juga kalian bisa build kan, tadi gua udah bikin videonya dulu. Menurut gue itu bagus juga, pastinya enak lah pastinya untuk karakternya. Itulah kenapa dia masuk ke tier S aja, cukup lah. Kemudian ada Misaki yang versi New Moon. New Moon ini karakter yang bagus banget karena bisa ngasilin efek action gauge yang tinggi banget. Dan kemudian ya walaupun kemarin ada di nerf ya sama developer, jujur banget beberapa karakter yang memang punya potensi itu banyak-banyak kan di nerf juga. Tapi menurut gue emang kesel banget sih emang kalau di nerf ya. Tapi menurut gue tetap masih bagus ya untuk si Misaki ini karena punya efek CC juga, itu bagus banget. Kemudian ada Elin, bukan Elin ya tapi Lin ya. Lin Divine Grace itu karakter baru. Ya karakter ini sebenarnya cukup bagus ya guys ya, cuman memang permasalahannya mungkin karena memang masih karakter normal. Jadi belum kelihatan ya guys ya powernya kayak gimana. Tapi jujur banget ini karakter juga masih enak banget, bagus banget ya guys ya kalau kalian udah punya coy. Kemudian ada Misaki yang versi Harvest Moon. Ya Harvest Moon menurut gue masih bagus. Salah satu karakter TPS tipe yang ngasih debuff. Kalau kalian punya reliknya ini karakter bagus banget karena debuffnya akan lebih sering masuk. Tapi kalau kalian nggak punya memang agak berabian dikit lah untuk masukin debuffnya. Karena debuffnya ini berguna banget ya guys ya untuk ngelawan boss pastinya. Makanya enak banget juga. Kemudian ada si ini juga si Rofi yang versi White Jet ya. White Jet menurut gue masih ada di bawah tier ya karena ini karakter bener-bener perlu support banget ya. Ini karakter DPS yang sangat bagus banget sebenarnya untuk si White Jet ya, cuman dia perlu support coy. Jadi karakter ini perlu support yang bisa ngasih efek mark. Kayak contohnya ya si Cartilla yang versi Halloween's. Kalau kalian punya Cartilla Halloween's di combo sama dia ini baru enak coy. Jadi kalian harus komboin banget. Kalau nggak punya kombonya sih agak kurang banget ya damage-nya. Itulah kenapa coy. Kemudian ada si Alana juga yang versi Devil Cheesecake. Menurut gue ini bagus juga sebenarnya karakternya, cuman efek shieldnya agak tipis. Tapi menurut gue masih bagus banget untuk jadikan support. Enak lah, karena dia punya ngasih efek shield darah putih yang lumayan banget. Dan ini karakter enak banget di combo dengan karakter yang tipenya nge-shield juga. Contohnya kayak Ingle Rofi, itu yang paling bagus banget ya. Ya walaupun sebenarnya sih karakter ini sekarang bisa di-counter dengan menggunakan karakter lain ya. Contohnya kayak si Rofi yang versi ini coy. Yang versi Natal. Itu, bukan Natal. Iya bener. Rofi Natal tuh bisa ngasih tambahan damage buat karakter yang ngasih shield coy. Itu bener parah banget. Ya intinya sih masih berguna lah ya guys ya. Kemudian di tier A dan tier B adalah karakter yang masih jujur banget berguna. Cuma kurang banget ya. Contohnya aja kayak Cartilla yang versi ini cuy. Yang normal SRR ini. Ini karakter yang jujur banget cuma ngasih efek dari defense, tambahan defense, tapi menurut gue masih cukup bagus lah untuk dipakai. Karena ngasih defense ya buat ningkatin defense-nya biar lebih tinggi gitu coy. Tapi menurut gue tetap bagus. Yang paling kurang sih yang paling bawah coy, yang di rank B. Rank B itu Elin yang versi Desert Bright. Desert Bright benar-benar gue sangat kurang banget ya. Dari segi healing juga kecil banget, karena healingnya juga berdasarkan AVD-nya, jadi buat nyarinya pun susah banget. Kalau mungkin di buff ya tetap aja sih agak kurang ya, karena healer tipe single pun sekarang emang masih agak kurang banget ya buat naiknya. Contohnya aja sih ya beberapa karakter ada sih yang single ya tipenya, itu masih jarang banget dipakai coy untuk sekarang. Ya kecuali untuk Alana Flame Falcon ya, itu Flame Falcon karena ngasih efek shield ya guys ya, bukan shield ya tapi defense, bukan defense, apa itu namanya, AVD, penambahan AVD itu yang bikin dia enak banget lah. Tapi emang ini karakter kan juga cuma nambahin efek healing doang guys ya, sama rejuvenate, jadi itu yang bikin dia kurang coy. Nah jadi kayak gitu. Nah mungkin pembahasan gue sampai sini aja. Inilah karakter-karakter yang menurut gue di tier normal adalah karakter yang memang top tier banget untuk sekarang, karena emang karakternya masih berguna untuk sekarang dan enak banget untuk dipakai gitu coy. Nah jadi mungkin itu aja guys ya video dari gua. Jadi thank you banget nih nonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Kalau kalian masih tanya silahkan di kolom komentar saja. Jadi thank you banget. See you in the next video. Goodbye. Dadah.